Halo guys, selamat datang di channel aku, Isanatris. Ya, di video kali ini aku akan ngebahas suatu sosok yang harusnya nggak mungkin keluar dari tempat ini, yaitu rumah sakit. Kalian pasti udah tahu ya, apa sih sosok atau hantu yang satu ini? Pasti udah ada tuh di kepala kalian tuh. Jadi tanpa berlama-lama dan banyak basa-basi, mari kita simak video yang satu ini. Rumah sakit harusnya menjadi suatu tempat untuk menyelamatkan nyawa. Tempat di mana orang datang dengan sebuah harapan. Harapan untuk dapat menyelamatkan nyawa atau menyembuhkan. Tempat di mana seorang perawat dan juga dokter bertaruh dengan waktu. Namun, tak semua yang datang ke rumah sakit berhasil untuk keluar. Dan tidak semua yang pergi benar-benar meninggalkan tempat itu. Karena menurut cerita yang telah beredar selama berpuluh-puluh tahun, ada suatu sosok yang selalu berkeliaran di lorong-lorong rumah sakit. Suatu sosok yang tidak berjalan, tidak terbang, tidak berdiri, melainkan dengan caranya sendiri. Menyeret tubuhnya di lantai, mencari sesuatu yang tak pernah ia mampu selamatkan. Legenda Suster Ngesot adalah suatu kisah horor yang sangat terkenal di Indonesia. Konon nih, berpuluh-puluh tahun yang lalu, ada seorang suster yang sangat berdedikasi terhadap pasien-pasiennya. Ia menghabiskan seluruh waktunya di rumah sakit, tak mengenal waktu dan tak mengenal pula lelah. Bahkan saat yang lainnya sedang beristirahat, dia selalu menunggu pasien di ruang pasien. Sungguh suster yang baik ya. Baginya menyelamatkan nyawa lebih berharga daripada apapun. Namun sayangnya takdir berkata lain. Suatu malam terjadi keadaan darurat. Ada seorang pasien kritis yang segera butuh pertolongan. Lalu sang perawat baik hati tadi langsung bergegas menuju ruangan pasien. Tanpa berlama-lama dia lari secepat mungkin. Namun dalam keadaan yang panik dan sedang tergesa-gesa, ia mengalami kecelakaan. Tubuhnya terluka parah, terutama pada bagian kakinya. Ia ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Saat ditemukan, ia tak terselamatkan. Menurut cerita-cerita yang beredar, dia tidak pernah pergi. Karena masih ada penyesalan yang tetap tinggal bersama dirinya, yaitu satu pasien yang tak mampu ia selamatkan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, para petugas-petugas lain di dalam rumah sakit mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Mereka mulai mendengar suara-suara, tapi bukan suara langkah kaki, bukan suara roda dari kursi roda, namun adalah suara yang seperti terseret gitu. Suara gesekan perlahan namun terasa sangat berat. Seperti seseorang sedang menyeret tubuhnya di lantai. Suara itu seringkali didengar di lorong-lorong yang kosong yang jarang sekali dilewati atau dipakai. Dari lantai yang seharusnya gak mungkin ada siapa-siapa. Namun sebaliknya. Namun anehnya, semakin seseorang mencari sumber suara itu, semakin ia merasa kebingungan karena tak menjumpai apapun. Menurut berbagai kesaksian dari orang-orang yang pernah menjumpai sosok itu adalah seorang perawat yang mengenakan pakaian perawat. Namun tampak lebih usam dari para pekerja perawat-perawat yang ada di sana. Sebagian ada yang melihat noda darah. Namun sebagian lainnya ada juga yang melihat wajah tanpa ekspresi apapun. Rambut panjang yang berantakan, namun yang paling mengerikan adalah caranya ia bergerak. Ia tak berjalan sama sekali, namun ia menyeret tubuhnya di lantai.
cara yang sangat berbeda dari hantu-hantu lainnya. Kedua tangannya menopang tubuh bagian atasnya, sedangkan tubuh bagian bawahnya mengikuti dari belakang. Sungguh mengerikan, bukan? Kamu bayangkan ada sosok yang hanya bergerak menggunakan tangan dan tubuh belakangnya hanya ngikutin doang. Aku gak bisa bayangin sih kalau aku jumpa sama sosok itu. Dan suara gesekannya selalu lebih dulu datang sebelum penampakannya. Kamu bayangin ada suara serak, 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 serak. Terus tiba-tiba mulai muncul tuh tubuhnya. Pelan-pelan kelihatan. Kamu bayangin. Aku gak tahu sih harus gimana saat berjumpa dengan sosok tersebut. Ada yang percaya kalau sosok suster ngesot ini tidak muncul untuk membalaskan dendam. Ya ngapain juga dia mau balas dendam. Orang dia tadi kan ceritanya dia adalah suatu sosok suster yang sangat baik hati, yang selalu ingin menyelamatkan nyawa seseorang. Ia tidak mencari korban, ia tidak pula ingin menakuti siapapun sebenarnya. Namun ia terjebak pada malam itu. Malam di mana ia tidak mampu menyelamatkan nyawa seorang pasien. Dan kematian tidak sempat memberikannya sebuah kesempatan untuk menerima kenyataan bahwa tak semua nyawa dapat diselamatkan. Jadi guys, ada seorang petugas kebersihan rumah sakit yang menceritakan pengalamannya yang tak mungkin ia lupakan. Saat itu pukul 2 dini hari dan lorong semua terasa sangat sepi. Tiba-tiba ia mendengar suara srek, srek, srek. Ia kira ada troli yang rusak, makanya menghasilkan suara seperti itu. Namun yang anehnya, suara itu semakin lama semakin mendekat. Dan saat ia menoleh, ia melihat suatu sosok perempuan mengenakan pakaian putih di ujung lorong. Rambut panjang menutupi wajahnya, dan perlahan ia menyeret tubuhnya mengarah ke petugas tadi. Petugas itu lalu lari kocar-kacir, dan sejak malam itu ia tidak pernah mau bekerja sendiri lagi. Cerita suster ngesot seringkali dikaitkan dengan tempat-tempat yaitu rumah sakit, lorong-lorong yang kosong, klinik-klinik yang terbengkalai, lorong bawah tanah, dan juga tempat-tempat yang berbau dengan medis. Karena tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang mengandung kenangan-kenangan terakhir sebelum kematian datang. Dan kenang-kenangan itu tak pernah bisa lepas dari tempat itu. Kalian udah mau kabur aja. Sabar dulu dong. Nih aku kasih lihat nih video tentang penampakan suster ngesot ini. Langsung aja dah tonton videonya. Seriusan ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Iya ini bukan tadi. Iya kan? Yang hari iya astagfirullah. Astagfirullah. Ini kuntilanak nggak sih? Apa bisa ngesot? Buka deh ini tapi nggak tahu. Aku nggak tahu weh. Enggak weh. Merinding aku. Saya bergerak kucing juga nggak bergerak. Enggak itu nggak kucing itu ah. Enggak ini masih di bawah Denny. Kayak melenggak-lenggak gitu. Aku megang dompet itu. Dompet mama ya? Oh iya. Megang dompet mama. Terus dia di situ nungguin kamu. Megang dompet mama yang mama belanja tadi. Astagfirullah. Bener tadi Mungkin itulah yang membuat cerita suster ngesot bertahan hingga saat ini. Bukan karena wajahnya yang menakutkan atau bagaimana, dan juga bukan pula karena penampilannya. Namun karena ada tragedi yang terjadi di belakang semua kisahnya itu. Tentang seseorang yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk menyelamatkan orang lain, yang pada akhirnya ia mati membawa sebuah penyesalan. Dan mungkin di salah satu lorong rumah sakit yang sepi, dan saat lampu mulai berkedip, dan terdengar suara gesekan dari kejauhan, suara gesekan tubuh mulai terdengar,
Yang datang bukanlah sosok yang ingin menakut-nakutimu, melainkan jiwa seseorang yang mencari pasien terakhirnya. Jadi gimana pendapat kalian tentang sosok suster ngesot ini? Apakah kita harus takut ke dia atau harus membantunya untuk mencari cara menyelesaikan penyesalannya tersebut? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. See you in the next video. Bye-bye.